Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan Pak Rudi untuk mengikuti kegiatan bidang studi bahasa Inggris. Nah, tema untuk kelas 2 adalah tentang empati. Empati itu sendiri artinya adalah memiliki perasaan yang sama dengan orang lain atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan rasa empati kita adalah dengan cara menolong, memotivasi, menghibur ketika ada teman yang sedih, yang sedang marah, kita tenangkan. Itu merupakan salah satu contoh atau cara untuk menyalurkan atau mengekspresikan rasa empati kita kepada orang lain. Nah, baik teman-teman, untuk kegiatan hari ini kita akan membahas tentang telling time. Ya, telling time atau membaca waktu. Waktu itu erat kaitannya dengan kehidupan manusia, teman-teman. Bahkan waktu itu disebut dalam Al-Quran beberapa kali, teman-teman. Salah satunya dalam Quran surat Al-Asr, ya. Demi waktu. Waktu itu merupakan sesuatu yang sangat berharga, sangat mahal, ya, bahkan tidak ternilai harganya. Karena apa, teman-teman? Waktu itu tidak bisa kita putar kembali, tidak bisa kita ulang kembali. 1 detik saja terlewat, maka tidak akan kembali lagi, walaupun hanya 1 detik. Oleh karenanya, patut kita pikirkan bahwa dalam setiap melakukan kegiatan harus benar-benar kita pikirkan terlebih dahulu, teman-teman. Ya. Karena itu tadi, waktu itu tidak bisa diputar kembali. Ketika kita melakukan satu kesalahan, waktu tidak bisa diputar untuk memperbaiki kesalahan kita. Oleh karenanya, hargai waktu, karena waktu sangat tidak ternilai harganya. Ya, kita bisa saja meminta segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi waktu itu tidak bisa diputar kembali. Jika kita meminta kepada Allah untuk memutar waktu kembali, maka itu tidak akan pernah terjadi. Ya, baik teman-teman. Itu sedikit penjelasan mengenai waktu. Nah, lalu alat pengukur waktu itu apa? Alat yang digunakan untuk mengetahui waktu atau alat untuk mengukur waktu adalah jam. Jam itu ada jam analog dan ada jam digital. Jam analog itu adalah sebuah rangkaian jam yang memiliki jarum menit, jarum jam, dan jarum detik. Jarum menit untuk menunjukkan menit, jarum jam untuk menyatakan jam, dan jarum yang bergerak setiap saat itu biasanya bergerak setiap saat untuk menyatakan detik. Dan biasanya jarum detik ini selalu berbeda warna, ya, dan bergerak setiap saat. Nah, lalu teman-teman, di sini Pak Dodi punya satu buah gambar jam, ya. Ingat teman-teman, kita sudah pernah membahas di materi matematika mengenai jam, ya. Jarak dari satu angka ke angka lainnya, misalkan dari 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, itu jaraknya 5 menit kalau dalam satuan menit. Tapi kalau satuannya jam, jarak dari satu angka ke angka lain itu satuannya jam, dihitung 1 jam. 12 ke 1 itu 1 jam, ya. Tapi kalau menit dihitung 5 menit. Nah, teman-teman, jarum pendek ini menunjukkan jam dan jarum panjang ini menunjukkan menit, ya. Biasanya jarum jam ini, teman-teman, berbeda warna dengan jarum untuk satuan detik.
biasanya beda warna ya karena bergerak setiap saat. Nah, lalu ini menyatakan pukul atau jam 1 tepat. Bisa kita mengatakan untuk menyatakan jam 1 tepat atau pukul 1 tepat dengan kalimat it is 1 o'clock. Ini adalah pukul 1 tepat atau pukul 1 tepat saja. Ya. Biasanya orang bertanya apa untuk menanyakan waktu. Ini kata tanya untuk menanyakan waktu, teman-teman. What time is it? Jam berapakah sekarang? Ya. Kita bisa menjawab dengan it is 1 o'clock. Jika sekarang menunjukkan pukul 1 tepat. Itu ya, teman-teman. Bagaimana kalau jam 2 tepat? It is 2 o'clock. Ya. Kalau jam 3, it is 3 o'clock. Begitu seterusnya sampai jam 12. Perlu diketahui juga, teman-teman, 1 jam itu 60 menit. Dan 1 menit itu 60 detik. Ya. Jadi ketika jarum pendek bergerak 1 kali, maka itu sama dengan jarum panjang bergerak selama 60 kali. Ya, ke angka yang sama, dari angka 12 ke angka 12 lagi. Maka itu disebut sebagai 60 menit jika jarum menitnya bergerak. Dan jarum menit bergerak 60 kali ya dalam 1 jam. Nah, itu teman-teman untuk kata tanya menanyakan waktu serta jawaban untuk menjawab tentang waktu. Ya. Kita pahami dulu ya, jam tepat atau pukul tepat ya, 5 tepat, 6 tepat, 7 tepat. Lalu bagaimana dengan aktivitas atau kegiatannya? Baik, teman-teman. Kegiatan yang harus teman-teman lakukan, dipindahkan sebelah sini, adalah membuat jam ya. Boleh menggunakan benda-benda yang ada di rumah seperti kertas, karton, atau kardus. Itu bahan yang pertama atau alat yang pertama. Lalu teman-teman siapkan beberapa buah sedotan bening atau bisa menggunakan kertas mika ya sebagai jarumnya. Lalu teman-teman buat angka-angka pada jamnya ya. Bisa dituliskan langsung, bisa juga menggunakan kertas lalu ditempel. Dan teman-teman pastikan menggunakan keterangan angka-angkanya. Misalkan 1 itu 1, 2, 3, 4 untuk 4, 5 untuk 5 dan seterusnya sampai angka 12. Lalu jarum jam ini menggunakan sedotan berwarna bening atau tidak berwarna atau bisa menggunakan kertas mika. Supaya ketika teman-teman memindahkan jarumnya, maka akan terlihat ya. Akan terlihat nama jamnya atau pukul berapa teman-teman meletakkan jarumnya. Misalkan teman-teman meletakkan jarum panjangnya di angka 12. Nanti tulisan 12-nya akan terlihat jika jarumnya mika atau jika jarumnya transparan. Begitupun dengan jarum pendeknya. Ya. Baik teman-teman, itu saja kegiatan yang harus teman-teman lakukan. Ya. Selamat mengerjakan, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.